Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan, selamat hari baru. Sangat senang bisa menyapa Bapak, Ibu, serta saudara semua. Kiranya anugerah, kasih, dan kabar baik atas kita semua. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dan masih dengan tema dan topik yang sama, yaitu tentang pekerjaan dan karya Roh Kudus. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang Roh Kudus ketika bekerja dalam hidup seseorang. Salah satu karyanya adalah memperlengkapi orang percaya dengan kuasa. Jadi Roh Kudus berkarya dengan memperlengkapi orang percaya dengan kuasa. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama adalah Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-49. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini adalah percakapan yang terjadi antara Tuhan Yesus dan juga para muridnya. Kisah ini terjadi ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, menang atas maut, kemudian beberapa kali menampakkan diri kepada para murid. Salah satu isi percakapannya adalah Tuhan Yesus kembali menegaskan apa yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa akan ada yang datang, yang akan diutus, yang akan dikirim kepada para murid. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan ini berjanji bahwa sesuatu atau pribadi akan datang, kemudian akan mengerjakan sesuatu dalam kehidupan para murid. Kita tahu bersama yang dijanjikan ini adalah Roh Kudus yang digenapi dalam peristiwa Pentakosta. Salah satu karyanya disebutkan di sini adalah Roh Kudus yang dijanjikan itu akan datang, kemudian berkarya dalam kehidupan para murid dengan cara memperlengkapi. Dikatakan di sana, sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa. Jadi Roh Kudus berkarya dengan cara memperlengkapi. Kalau kita menelusuri bahasa asli dari kata diperlengkapi di sana, sebenarnya seperti seseorang ketika mau maju berperang, kemudian sebelum dia berperang, dia harus memakai perlengkapan pertempuran dulu. Pada zaman itu memakai baju zirah, baju besi, ketopong yang melindungi. Sehingga ketika seseorang itu mengenakan baju zirah itu, mengenakan perlengkapan itu, diperlengkapi dengan perlengkapan itu, dia punya otoritas kekuasaan. Dia tidak akan mempan ketika kena panah. Dia tidak akan mempan ketika kena tombak. Dia tidak akan mempan ketika kena pedang. Tetapi dengan baju zirah itu dia juga punya kuasa untuk melakukan penyerangan. Bukan hanya kuasa defensif, tapi juga kuasa untuk ofensif, untuk menyerang. Nah, gambaran diperlengkapi mengenakan sesuatu yang berupa kuasa inilah yang digambarkan ketika Roh Kudus turun ke tengah-tengah kehidupan para murid. Mereka akan diperlengkapi dengan kuasa. Dan yang menarik digambarkan di sana adalah kuasa atau kekuasaan dari tempat tinggi. Seperti bagian sebelumnya bahwa yang dijanjikan ini berasal dari Bapa, kemudian dia akan datang dengan otoritas dan kuasa dari tempat tinggi. Betapa luar biasa ketika orang percaya itu hidupnya didiami Roh Kudus. Seperti dia diperlengkapi, dia mengenakan kuasa, otoritas ilahi, hidup dan tinggal dalam kehidupan kita. Saudara dan saudari dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari yakini bahwa ketika Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, kita punya kuasa. Kuasa untuk maju berperang melawan tipu muslihat iblis, otoritas duniawi, penghulu-penghulu udara, dan berbagai macam kuasa yang lain. Sehingga kalau saya dan saudara menjadi orang percaya, menjadi anak Tuhan sungguh-sungguh, tidak perlu takut kalau kita benar, kita hidup saleh, kita berkenan di hadapan Tuhan. Tidak perlu takut, takluk, tunduk, diintimidasi dengan kuasa kegelapan, takut, diintimidasi dengan kuasa-kuasa yang lain, kuasa perdukunan atau kuasa apapun. Karena kita diperlengkapi dengan kuasa yang maha tinggi, baik secara untuk defensif maupun juga untuk ofensif. Saya dan saudara bersyukur karena ada Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Biarlah kebenaran ini terus membuat kita bersyukur, tapi juga terus meyakini karya Allah, sambil terus kita bersaksi tentang kebesaran dan anugerah Allah. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu. Kami bersyukur karena kami diizinkan merenungkan firman Tuhan sebelum kami menapaki hari ini lebih jauh. Berkat dan anugerah-Mu kiranya atas kami semua ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.